Aku tadi kan belum kerekam ya. Tak tanya no ceritane, sampean sakit gimana reaksinya majikanmu, Mbak? Sangat care, seperti orang tua sendiri. Kamu jaga orang tua toh? Dulu bantuin Popo di Loyanju 6 tahun, nggak ditambahin gaji, nggak apa-apa. Yang penting saya kerja lancar dulu kan. Awal-awal 2008 sampai Popo meninggal, tapi Poponya baik, nggak rewel, maksudnya nurut banget kayak anak kecil gitu lah. 94 umurnya beliau meninggal, dan setelah meninggal saya mimpi beliau di taman ketawa-ketawa senyum gitu. Bahagia gitu, Iya. kelihatan bahagia sekali dia Bapak, pergi. camnya hetoa, cuma senyum-senyum aja, masya Allah, saya sampai merinding. Berarti ada kebahagiaan tersendiri. Iya. Saat saya membantu Bobo nggak digaji, tapi Tuhan memberikan jalan kebahagiaan lain. Saat orang tua saya di rumah masuk angin apa, itu tetangga pada ngasih tahu saya ini. Dan mereka pun bergotong royong lah, intinya nolong bapak saya lah, ibaratnya masak dikasih ke orang tua saya lah, apalah gitu. Lah bapakmu sendiri tah? Enggak, Hidup sama masku. Oh, sama masmu. Terus kamu satu majikan 14 tahun. Iya. Yang tanda tangan siapa? Teteh. Yang tanda tangan dademu. Iya. Dari nyiku bobomu sampai sekarang itu tetap dademu. Terus dapat long service? Belum. Belum. Tapi alhamdulillah dulu awal 2007 saya kesini di PT setahun, 2 bulan di interminate. Waduh, kenapa kok 2 bulan di interminate Katanya terdepot? saya nggak bisa jaga anak. Oh, Waktu oke. itu kan musim dingin, seminggu sekali tuh anak flu, batuk lah apa pasti dibawa ke dokter dong. Beliau bilang nggak bisa jaga anak, terus di interminate lah saya pulang nggak ada uang, cari uang lagi di PT setengah tahun, terus di Cengbok dulu sampai sekarang. Jodoh ya berarti ya. Masya Terus Allah. setelah terbuang Benar. berapa? Dan di agent dimarahin apa? Mata kamu itu sayu, gimana kamu bisa sukses di Hong Kong? Mata saya kan kecil, kayak ngantuk gitu. Saya diomelin di agent seperti itu loh. Karena matamu sayu, jadi kamu divonis. Nggak bisa sukses di Hong Kong. Oh. Waktu itu saya down, terus itu masih ada lagi orang agent bilang gini, suruh bersihin ini saya kerjakan. Dan padahal tiket sudah dibelikan besok pagi pulang. Oke, terus? Agent bilang apa? Kamu bersih-bersih ya. Terus dibawa ke rumah orang agent, suruh bersih-bersih rumah. Makan nggak dikasih, jangankan uang, roti aja nggak dikasih. Sama agentmu? Ya. Besok paginya saya pulang diantar orang agent Filipina. Cerita, ya walaupun Inggris saya belepotan, namun saya bisa ngobrol dengan beliau. Beliau ngasih support, jangan putus asa lah intinya, harus kaya. Yang ngasih spot malah orang Filipina. Lah sampean mana? Malaysia 3 tahun. Malaysia 3 tahun. Ada anak juga. Tapi bisa sukses, tapi di Hong Kong cuma 2 bulan, Iya. gagal. Di PT setahun, Miss. Jadi leader, nggak dibayar, HP saya disita. Mbok-mbokane agent, mbok-mbokane PT. Tapi Allah kasih yang lebih wow dari setelah itu ya. Di Cengbokku, Oh, 10 tahun saya ikut loihang kemanapun. Eropa, Jepang, Korea, Afrika saya pernah. Karena ngomong anak. oke. Jadi kamu setahun di PT, 2 bulan di intermin. 2 bulan di interminate, Dibilang mukanya nggak bisa sayu, jaga anak. gak niat kerja, ngantuan. Katanya nggak bisa sukses di Hong Kong. Mata sayu tidak bisa sukses di Hong Kong. Wow, kata-katanya hebat itu agentnya ya. Hebat sekali itu agentnya. 2019 sebelum COVID, saya umroh dari sini. Umroh dari sini. Syukur alhamdulillah. 2001 Januari kan 2020 kan lagi gencar-gencarnya COVID. Betul, 2021 kan udah dibuka. 2002 sorry. Januari. Saya berangkatkan bapak saya, kakak saya, abang saya pergi umroh. Syukur alhamdulillah. Dari hasil sampean kerja di sini. Ya, Terus bojomu lah? kurang beruntung. Loh, On proses. maksudnya On sawah. cerai? Ya, saya lagi ngurus di pengadilan. Lah, telat nikah? Cerai? Kenapa? Di pangan rayap apa? Nggak ada komunikasi. 2012 saya nikah, 2014 saya cuti. Beliau nggak datang, hanya janji. Padahal saya. Lah dia di mana? Ke rumah orang tuanya. Lah rumah orang tuanya mana? Saya kan Lampung, beliau Purwakarta, Bandung. Jawa? Ya. Saya bertahan.
saat dikondisikan 2020 saya komunikasi dengan beliau lagi. Saya bilang tahun ini saya terakhir kita benahi rumah tangga kita. Tapi beliau tetap Memilih untuk tidak. bukan beliau yang meneliti untuk tidak, tapi saya bilang kalau pingin membenahi rumah tangga, teori itu nggak seenak fakta gitu loh. Kalau teori itu semua orang bisa, anak SD aja tahu minum pakai gelas, makan pakai mangkok, pakai piring, tapi hidup nggak sesimpel itu, benar Betul, nggak? betul. Dari beliau belum kerja, saya kasih uang cari kerja, gaji pertama bilang suruh buka rekening, saya kasih uang buat buka rekening. Berapa tahun juga nggak ada isi. Dari gaji 900 sampai 8 jutaan di Telkom, tapi nggak nabung. Apa yang harus saya perjuangkan lagi, Miss? Saya Jadi capek. habis nikah, bye-bye. Yes. Berapa tahun nikah? 10 tahun. Bukan 1 tahun, 2 tahun bersamanya. Ya cuman cuti pertama loh. 1 bulan. 1 bulan, Dok. Oh. Main ganti status, Dok. Tragis kan hidup saya. Ganti status, Dok. Yes. Nggak apa-apa, karena rezeki Tuhan itu Ya, macam-macam. tapi saya balik lagi. Di saat saya nggak memiliki ini, tapi Tuhan ngasih ini gitu. Betul. Nah, ini yang saya suka. Kalau kita selalu mikir saya nggak punya anak, kenapa mereka punya anak? Mungkin Tuhan, kalau saya sendiri ya, adik saya, teman saya, ada yang bilang sampai pingin bunuh diri karena ekonomi ya. Saya pikir lagi, mungkin Tuhan belum ngasih izin saya untuk belum memiliki anak ya karena kemampuan kita gitu loh, Miss. Kalau mau ngukur kemampuan kita pun sampai kapan kita nggak mampu ya. Tapi kalau dilihat dari pengalaman YouTube teman kita, kita termasuk orang beruntung gitu aja. Karena sekali lagi saya selalu bilang bahwa menikah itu tidak dijanjikan punya anak. Iya. Dan kalaupun punya anak tidak bisa dijanjikan lagi-lagi. Betul. Saat kamu minta lagi-lagi, saat kamu minta anak, bisakah kamu berjanji itu adalah laki-laki atau perempuan? Tidak bisa juga, itu adalah rezeki. Menurut saya ya, menurut saya adalah rezeki. Beruntunglah orang yang punya anak cowok cewek. Ya. Contohnya saya. Bisa sombong itu ngelundas gue. Amin. Ceweknya cantik. Kalian aku lihat di YouTube. Ayolah. Aku belum lihat. Jadi ada anak ceweknya. Jadi kalau dibilang iya rezeki itu bagi-bagi, Mbak. Saat kita mendapatkan ini kita nggak dapat ini. Kalau dapat ini nggak dapat ini. Kalau dilihat sih keluarga saya merasa sudah syukur alhamdulillah. Tapi kan nggak ada duit. Ya benar. Iya, aku bersyukur punya suami yang baik, punya anak cowok cewek, mertua baik, ibunda saya baik. Tapi kan nggak sugih. Gitu. Ini Februari. Lah makanya Februari nanti insya Allah kan nggak kurang. berangkat umroh lagi dari sini. berangkat umroh lagi. Dari sini. Berapa sih biaya umroh ke Indonesia ke Arab Saudi? 14,5. 19,5, sorry. 19,5 itu apa? Dolar Hongkong. Hampir 20.000. Ya. Suratnya apa aja yang diminta? Paspor, ID-card, suntik meningitis, surat izin dari majikan. Terus? Udah. Semua itu diserahkan sama travel. Udah. Gampang gitu? Yes, Hajj Foundation. Hah? Facebooknya Hajj Foundation itu yang mengurus kita pergi umroh dari sini. Oh, oke. Lah ya? Umroh yang kemarin tau nggak? Majikan Majikan saya ngasih saya sanggup berapa? $900 USA. Oh, sudah banyak loh, 7.000-an loh itu. Saya beli tanah pinjaman dari majikan 3 Yo, kali. syukur. Tapi sampean sakit-sakitan. Ya. Nah, itu Tapi Tuhan akan ngasih kita up down kamu bisa bertahan tidak gitu. Betul. Jadi sampean sudah umroh berapa kali? Mau 2 kali. No, 2 kali. Terus pertanyaan saya, waktu umroh itu berapa hari, Mbak? 13 hari kalau dari sini. Kalau dari sini? Nah, Termasuk hotelnya dan semuanya ya? Makan 3 kali sehari. Ayo, konco-konco yang pada hati umroh ini, biayanya berapa? Anggap aja 20.000. Ya. Anggap aja 20.000 Hong Kong dolar 13 hari di Arab Saudi. Ya. Sudah termasuk semuanya. Dari Madinah, kita dari Jeddah ke Madinah, terus berapa hari, terus lanjut ke Mekah. Berapa orang Mbak sampean dulu waktu umroh? Dulu awal 70 orang, cuman sebagian ada sedikit masalah, belum dapat visa. Akhirnya harusnya berangkat April, kita berangkat September kalau nggak salah dulu. Menarik ya. Dari Hong Kong bisa umroh.
Iya. Baru tahu aku. Usah dulu. Saya Udah, sudah dulu, dari tapi dulu saya belum sebenarnya. pernah ketemu Iya. sama orang benar-benar umroh. Ya. Di sana nikmatnya apa? Kok saya rasa tidur, dengar azan malam, mandi, ke masjid, tahu-tahu subuh, pulang, kita sarapan atau apa gitu. Tahu-tahu udah zuhur, cepet rasanya seperti waktunya tuh seperti berlari gitu. Seperti nggak pingin pulang kalau di sana, bener. Makanya saya pingin kembali lagi. Oh, wow, wow, hebat. Menakjubkan. Ini berkat Tuhan ini. Termasuk berkat Tuhan juga. Jadi syukur alhamdulillah, dan sekali lagi saya cuma bisa membantu doa agar Samad dapat long service. Berapa totalnya tadi, Mbak? Berapa? 40 lebih. 43.000 kurang lebih untuk 14 tahun. Jadi Pengennya sih kalau dapat tahun depan kalau ada haji sih pengen ke sana gitu. dan terima kasih sumbangannya juga. Untuk sementara saya tidak tahu berapa jumlahnya karena saya tidak akan membuka sumbangan itu depannya karena itu adalah titipan dari hamba Tuhan. Jadi banyak lagi yang menyumbang. Jadi sebenarnya buat teman-teman yang membutuhkan, karena saya sendiri kan nggak tahu tuh Mbak, aku nggak pernah ngeluyur nih Jobo, aku nggak tahu keadaan di luar. Jadi kalau ada teman-teman di luar yang ngomong, Miss Yuni ini ada anak butuh bantuan, kalian datang langsung ke sini. Karena saya tidak akan bisa tahu. Dan saya juga menghimbau buat mbak-mbaknya yang saat ini hamil di luar sana, jangan pernah berpikir pengen buang anaknya, karena saya mau itu. Kok bukan saya mau itu, maksudnya bukan saya mau kalian hamil ya, maksud saya adalah kalau engkau termana no, mana berpondok-pondok nggak apa-apa, lek meteng lek Miss Yuni, ngono utuh. Maksud aku adalah lek kalian sudah hamil, engkau berpondong-pondong dolanan kok, manu-manuan kok, aku le soro malian aku. Paham nggak? Saya tidak menghimbau bagi yang belum bunting, tapi bagi Anda yang sudah bunting, jangan pernah berpikir untuk buang anak itu, karena saya ada beberapa orang yang membutuhkan anak, bisa diberikan pada orang lain. Wes ojo gua anak, iku rezeki. Masih ingat kemarin yang sama mertuanya suruh dibuang, ternyata jadi tentara anaknya? Kita nggak tahu loh. Ya. Bayi itu bisa menjadi berkat yang dahsyat sekali dan betul ya satunya. Jadi sekali lagi jangan pernah menyepelekan bayi. Loh, sing dosa kan bawa mbek babone to. Bener apa? Ndoke kan nggak salah to. Jadi bukan saya menyuruh kalian nyoba-nyoba lah mbek Bangladesh, mbek Pakistan. Enggak loh ya. Lo enggak mana? Wis bunting gak ngomong Yuni kabeh tak tutup lawangku. Wis ora kanca-kancoan aku wis. Tak tutup YouTube-ku barang tak tutup kowe. Oh galu-galan kalian. Ketawa itu kalau manuk-manukan itu. Boleh sampean pilih manuk-manukan. Jadi sebentar tak tutup dulu yang ini. Gua manuke wis oke teko kabeh iki lho, San. Jadi sing gatel manuk maksudnya. Jadi terima kasih buat teman-teman yang di luar sana. Berkat Tuhan mengalir atas kita semua. Semoga semua makhluk bahagia dan bye-bye. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.